Nah, tapi kalau misal udah sisa akar, orang-orang kenapa sih suka diemin gitu? Padahal bisa nyebabin infeksi yang lebih parah lagi karena bakteri-bakteri itu ngumpul di situ. Nah, itu bisa nyebabin ngumpul-ngumpul, abis itu jadi abses, bahkan bisa terjadi keparahan yang lebih parah lagi seperti pembengkakan, bahkan pembengkakannya sampai di luar area mulut. Jadi bisa sampai sini. Dan jangan lupa juga sebenarnya disarankan untuk memakai gigi tiruan, Dok. Karena kan gigi selalu bergerak ke arah yang tidak ada giginya. Jadi biar nanti giginya nggak migrasi, nggak jadi kayak gini. Perubahan dari mukanya juga bisa terjadi, Dok. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di program podcast Sentra Stage bersama Sentra Medical Hospital Cibinong. Kali ini kita akan mengangkat topik menarik ya. Bagi yang pernah ke dokter gigi atau pernah mengalami permasalahan seputar gigi dan mulut. Nah, ini pas banget nih. Kita akan obrolin satu tema yang menarik ya mengenai benjolan bernanah di gusi. Apakah itu berbahaya? Nah, untuk mengetahui persoalan ini seberapa berbahayakah atau apa saja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan bintang tamu kita pada kesempatan kali ini, yaitu Dr. Gabriela Tasya Mars atau Dr. Gebi. Halo dokter. Halo. Sehat dok? Sehat. Luar biasa. Ini kali pertama nih kita ngobrol-ngobrol ya dok ya. Oke, langsung aja ya dok, kita bahas mengenai persoalan benjolan bernanah di gusi. Aduh kalau inget benjolan bernanah pula. Aduh, kedengerannya kok serem ya dok, ada nanaknya. Nah, itu sebenarnya kenapa sih dok bisa terjadi? Apa penyebabnya? Oke. Pertama aku pengen jelasin dulu nih, benjolan yang dimaksud tuh apa sih? Kalau kita sebutnya sih dok ya, untuk benjolan dalam dokter gigi sendiri itu kita sebutnya abses. Biasanya yang paling banyak abses periapikal ya dok. Jadi tuh emang sebenarnya respon dari tubuh kita untuk melawan infeksi dok. Nah, dari itu kita bisa lihat biasanya keluhannya, aduh tiba-tiba ada benjol nih, ada kemerahan nih. Biasanya pasien mengeluhkan itu. Bahkan ada yang sudah mengeluhkan, tiba-tiba kok saya merasa mulut saya ada asin-asin ya dok, kayak gitu. Pernah saya dok. Nah itu asin ya? kemungkinan besar itu nanahnya sudah pecah sendiri. Nah memang walaupun sudah pecah tapi kita harus tetap menangani ke dokter dok. Karena itu infeksinya itu nggak bisa hilang sendiri. Seperti itu sih dok. Berarti ya memang itu mutlak sudah harus ke dokter gigi. Iya, betul. Ya, karena kan banyak tuh orang awam suka ya udahlah kalau begitu katanya suka kumur-kumur pakai air garam. Iya, ya, dok ya. Betul. Oke. Nah, jadi itu penyebabnya. Nah, terjadinya benjolan itu maksudnya kenapa sih dok ada benjolan di daerah gusi? Nah terjadinya benjol itu tuh karena gigi itu sendiri ya dok. Mungkin banyak orang nggak tahu, oh saya sakitnya di gusi doang nih. Ternyata itu gara-gara giginya infeksi. Kenapa? Karena giginya antara berlubang atau sisa akar. Biasanya kalau gigi berlubang itu udah sampai saraf tuh orang suka didiemin dok. Tunggu sampai nggak sakit. Emang akhir-akhirnya menjadi nggak sakit, tapi kan seperti kita manusia butuh oksigen. Gigi juga butuh suplai darah, dalamnya ada sarafnya. Ya jadi harus dirawat dok, seperti itu. Nah tapi kalau misal udah sisa akar, orang-orang kenapa sih suka diemin gitu? Nah padahal udah nggak sakit, udah nggak ada rasa-rasa apa ya, suka didiemin aja, ya udahlah diemin aja, mahal cabut gigi gitu ya. Padahal bisa nyebabin infeksi yang lebih parah lagi karena bakteri-bakteri itu ngumpul di situ. Nah itu bisa nyebabin ngumpul, abis itu jadi abses, bahkan bisa terjadi keparahan yang lebih parah lagi seperti pembengkakan, bahkan pembengkakannya sampai di luar area mulut. Jadi bisa sampai sini, habis itu juga bisa kadang-kadang juga kalau paling parah ya dok, kista. Apalagi kalau misalnya ada penyakit bawaan seperti penyakit jantung. Saya pernah dulu dapat pasien yang pingin operasi jantung, sama dokter penyakit dalamnya pasti disuruh untuk benerin seluruh giginya. Karena kalau mau operasi itu, jadi tuh kayak harus dibenerin karena biar nggak sepsis dok. Jadi biar tujuannya itu ya dok, iya, betul. Giginya suruh dibenerin dulu sama dokter penyakit dalam supaya tidak terjadi sepsis. Iya betul, ada pengaruh juga. Jadi bakteri-bakteri itu juga bisa masuk ke dalam jantung gitu. Jadi biar nggak parah, harus banget ke dokter gigi, rutin cek
ini walaupun lubangnya masih sekecil apapun juga udah harus ditangani. Sekecil apapun lubangnya pokoknya dok ya. Karena kita nggak tahu ya, kelihatan dari luar memang biasanya tuh orang-orang nanti aja masih kelihatan tipis banget gitu. Betul. Padahal pas kita bur ini udah dalam banget. Itu sering banget terjadi, saya sering nanganin yang itu. Itulah ya dok, karena kan gigi kan itu kadang suka disepelekan ya dok ya. Iya, betul ya kan, orang-orang kayak saya nggak pernah ada keluhan soal gigi, ya kan, baik-baik aja gigi saya, ngapain ke dokter gitu, nggak aja nanti sakit, ya kan, suka gitu. Itu paling sering sih dok, gitu. Wah, ini menarik banget ya dok. Nah, saya pengen tanya dok, untuk tadi ada sisa akar ya dok. Iya. Nah, sebenarnya sisa akar ini kalau misalkan didiamkan kan suka kadang suka ada sakit nggak sakit ya dok, seperti itu ya. Nah kalau misalkan sisa akar yang didiamkan kemudian juga tiba-tiba muncul benjolan, nah ini gimana dok penyebabnya gitu? Nah penyebabnya sama seperti yang bakteri yang berkumpul terus nanti menjadi respon dari tubuh kita itu nanti akan lebih bereaksi, jadi nanti adanya pembengkakan, kemerahan gitu. Nah lebih baiknya ya pastinya kontrol ke dokter gigi. Nanti kalau udah sifatnya, ini sekalian saya jelasin ya dok untuk penanganannya ya dari dokter giginya ya biasanya. Kalau misalnya giginya itu masih ada bentuk mahkota atau masih bagus bentukannya, walaupun saraf sudah terkena saraf, sudah mati atau hanya terkena saraf saja, itu sudah harus dilakukan perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar, orang-orang tuh biasanya sering mendengar memang ada rasa sakit dan segala macam. Tapi itu kan bagian dari perawatan untuk biar giginya itu tetap kokoh masih menggunakan gigi asli kita. Nah, biar nanti di dalamnya itu saraf kita digantikan dengan bahan kedokteran gigi yang adekuat. Seperti itu. Namun, tapi kalau misalnya udah tinggal sisa akar, ya perawatannya pasti harus dicabut, dok. Nah, harus dicabut untuk hilangkan infeksi-infeksi, hilangkan bakteri-bakteri supaya tidak terjadi lebih parah lagi. Nah, nantinya kalau udah dicabut, itu pasti infeksi-infeksi semuanya akan hilang. Dan jangan lupa juga sebenarnya disarankan untuk memakai gigi tiruan, dok. Gigi palsu ya dok ya. Gigi palsu. Karena kan gigi selalu bergerak ke arah yang tidak ada giginya. Jadi biar nanti giginya nggak migrasi, nggak jadi kayak gini. Oh ini menarik dok. Jadi kalau misalkan sudah operasi atau cabut akar lah gitu, termasuk saya dok, udah dicabut. Iya. Apa dianjurkan memakai gigi tiruan? Iya, sangat dianjurkan dok. Karena nanti juga mengganggu estetika. Perubahan dari mukanya juga bisa terjadi dok. Kalau misalnya ada yang nggak dipasang gigi tiruan, itu pasti yang kalau misalnya masih ada atasnya aja dok, bawahnya nggak ada, pasti dia akan mengikuti gaya gravitasi. Yang atas akan turun, nanti bisa yang atas jadi goyang juga bisa. Ekstrusi kita bilang. Ekstrusi ya? Yang atas ekstrusi. Ekstrusi, oke. Berarti saya harus ke dokter gigi. Boleh dok. Siap, lanjut dok. Untuk benjolan di gusi itu apakah bisa dicegah dok supaya nggak terjadi benjolan gitu? Kalau benjolan pastinya seperti tadi saya bilang ya, harus rutin kontrol ke dokter gigi. Karena mau bagaimanapun kadang-kadang orang ngaca juga nggak sadar ada lubangnya ya. Terus palingan kalau setelah kontrol ya paling nanti kalau nggak ada lubang kita pasti lakukan scaling biasa. Kalau misal ada lubang ya pastinya ditambal. Kalau lubangnya udah kena saraf ya perawatan saluran akar. Kalau misalnya udah sisa akar ya diganti nanti dicabut dan kalau udah penyembuhan diganti dengan gigi tiruan seperti itu. Oke. Nah ini mungkin buat sobat sentra yang mungkin lagi raba-raba nih pakai lidah. Wah ini kok ada benjolan ya, ada bengkak ya. Sebenarnya kalau misalkan masih di rumah nih belum sempat ke dokter gigi, apa hal pertama atau tindakan yang dia lakukan sementara berada di rumah gitu loh sebelum ke dokter gigi? Sebenarnya ya bisa dulu menggunakan garam dan air hangat. Dikumur-kumur biasa aja. Tapi itu hanya untuk meredakan rasa sakit ya. Juga bisa minum obat seperti paracetamol, kemudian juga bisa asam efenamat. Cuman itu kalau sakit aja dok. Tapi harus buru-buru ke dokter gigi juga kalau misalnya sudah mengalami pembengkakan ya. Takutnya kan nanti akan lebih parah lagi. Betul. Jadi untuk yang bisa dilakukan di rumah itu aja sih dulu. Oke, berarti tadi indikasi misalkan
sudah harus cabut akar ya tadi ya dok, kalau misalkan sudah apa tadi dokter cerita tuh? Kalau misalnya udah tinggal sisa sudah akar. tinggal sisa akar doang ya? Oke. Jadi nggak bisa dibiarkan dok, cabut aja udah langsung tuh? Cabut aja, kecuali ada rasa sakit. Kalau misalnya lagi sakit, rasanya pasti dokter giginya akan kasih obat dulu. Oh ini menarik ya. Kadang orang awam suka gitu kan dok, lagi sakit dok cabut aja dok, udah tersiksa banget nih ya kan. Tambah gitu tersiksa, walaupun sudah dibius pun, udah disuntik pun, kadang-kadang orang ketahanannya kan beda-beda ya dok. Ada yang kuat terhadap bius tersebut, ada yang nggak kuat. Tapi biasanya kalau misalnya kita ketok itu masih sakit, tandanya perkusi, namanya perkusi positif, itu lebih baik nggak dicabut dulu. Karena pasti pasiennya akan merasa sangat sakit walaupun sudah dibius. Oh, tetap nggak akan hilang sakitnya. Jadi kita akan kasih obat terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Antibiotik ataupun penghilang rasa nyeri. Itu dulu. Baru nanti kalau misalnya udah nggak sakit, antibiotik sudah habis, baru kita lakukan pencabutan. Lagi ya, baru pencabutan. Oke, jadi memang ini yang perlu kita luruskan ya ke Sobat Sentra. Ingat, kalau lagi sakit jangan buru-buru minta dicabut sama dokternya ya. Karena dokter nggak akan mau nyabut. Dan kedua itu tadi ya dok, diberikan obat antibiotik penghilang nyeri. Setelah obatnya habis baru ya, betul. Itu sih ya. untuk perawatannya. Oke. Nah ini juga dok, mungkin orang awam suka salah persepsi ya gitu loh. Ke dokter gigi itu sebaiknya kapan sih dok? Nah gitu. Apakah nunggu harus ada kasus dulu, sakit dulu baru ke dokter gigi? Atau ya udahlah daripada nunggu sakit mending saya ke dokter gigi gitu. Misalkan seperti itu. Banyak orang sampai sekarang pun pasien-pasien saya selalu cerita, aduh nanti aja lah dok, ini dirawatnya, saya belum merasa sakit. Padahal saya udah edukasi, Bapak ini kalaupun belum sakit, ini udah harus dirawat. Kalau makin udah ada rasa sakit, berarti tandanya biasanya udah kena saraf ya dok. Nah itu malah makin repot dok, malah harus perawatan saluran akar. Selain itu pasti biaya tambah mahal. Kalau misalnya hanya tambal seperti biasa doang, pasti kan biaya lebih nggak mahal kan ya dok. Dan untuk perawatannya kan lebih cepat juga, lebih waktunya lebih efektif dan efisien. Kalau misalnya untuk ke dokter gigi harusnya disarankannya itu kontrol 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Itu pun walaupun merasa nggak ada lubang sama sekali, tetap harus kontrol. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang ada bagian-bagian lubang yang nggak bisa dilihat pakai mata manusia atau diri sendiri, itu juga sulit dok. Seperti itu. Ini saya juga mau tanya dok, gigi berlubang, persoalan gigi berlubang, apakah penanganannya dokter kadang yaudah ini ditambal aja ya, atau kapan ini ditangani dengan ditambal, atau kapan ini kayaknya udah dicabut nih, atau bisa nggak tambal aja misalkan dok? Orang takut dicabut, yaudah dok tambal aja dok, saya takut dicabut misalkan. Jadi tuh ada stage-stage-nya ya dok. Biasanya tuh gigi yang mulai lubang itu diawali dengan demineralisasi. Giginya tuh akan terlihat lebih putih daripada warna gigi aslinya. Ada bagian-bagian bercak-bercak keputihan. Kemudian nanti dia mulai menjadi coklat. Nah, kalau demineralisasi itu kita cukup sikat gigi seperti biasa saja, nanti ke dokter gigi, nanti dokter giginya akan bantu agar warnanya seperti semula. Tapi kalau misalnya udah ada coklat-coklat, itu coklat-coklatnya itu alias lubang atau karies, itu harus kita ambil menggunakan bur dok. Jadi nanti setelah itu, setelah dibersihkan seluruh coklat-coklatnya, kita tambal. Tapi beda lagi dok, kalau misalnya udah kena saraf, pasti kita harus lakukan perawatan saluran akar. Dan kadang-kadang khususnya biasanya banyak banget orang-orang yang nggak sadar kalau giginya tuh udah permanen, terutama usia 6-7 tahun itu sudah tumbuh gigi molar pertama. Itu orang-orang atau orang tua pun nggak sadar, jadi itu gigi nggak dijaga, biasanya paling sering karies dok. Saya sering temukan. Nah itu tuh biasanya sudah harus perawatan saluran akar kalau kena saraf. Jadi biasanya untuk pengobatannya nggak bisa sehari ya dok, karena saluran akarnya kan di situ kadang-kadang bisa 3-4 dok. Jadi harus lebih jaga lagi lah supaya nanti efisien waktu, efektif waktu, dan tentunya
hemat. Oke. Nah dok, sekarang pencegahan supaya kita terhindar dari pembengkakan gusi sampai bernanah pula, apa hal-hal yang mungkin bisa disampaikan ke Sobat Sentra gitu dok untuk pencegahannya? Kalau untuk pencegahannya sih sama aja sih dok sebenarnya. Ya kontrol aja terus ke dokter gigi. Tetap kontrol ya. Kalau misalnya sekarang Sobat Sentra bisa juga ambil kaca, ada nggak tuh, ada sisa akarnya nggak tuh? Kalau ada sisa akar, nanti kemungkinan bakteri akan berkumpul di sisa akar tersebut dan usahakan ke dokter gigi untuk dicabut ya. Jangan takut pokoknya. Didiemin. Akan banyak orang takut ke dokter gigi dok ya. Iya. Udah lihat alatnya, dengar suara mesin bornya, aduh itu udah. Padahal ditambel tuh, kalau ditambel doang pun dok, pasien saya juga banyak yang ketakutan karena saya megang bentukannya kayak suntik, padahal bukan suntik dok, padahal bahan aja gitu. Jadi nanti Sobat Sentra kalau misalnya udah punya anak-anaknya kalau bisa jangan ditakut-takuti untuk ke dokter gigi, nanti tambah takut. Betul. Oke, untuk sikat gigi nih dok, sikat gigi ini dianjurkannya seperti apa? Kadang kan ada yang bilang, pokoknya setelah sehabis makan harus sikat gigi. Nah kita kan kadang sehari makan 3 kali, sarapan, siang, malam. Tapi kan ada waktu-waktu tertentu kita ngemil, ya makan coklat, makan apalah keripik atau apa. Apakah setiap kita mengunyah selesai itu kita harus sikat gigi gitu? Sikat gigi tuh nggak usah terlalu sering-sering juga sih dok. Karena kan nanti gigi kita kan jadi sikat gigi kan sifatnya abrasif ya. Nanti kalau terlalu sering, nanti gigi kita juga malah jadi rusak gitu, keseringan disikat. Cukup 2 kali sehari. Yang perlu diingat adalah setelah sarapan, itu yang pertama, dan yang kedua sebelum tidur. Dan caranya juga harus benar. Caranya mungkin bisa dilihat di YouTube sekarang udah banyak ya dok. Nggak cuman yang sikat-sikat sok-sok ya, biasa aja. Ya, betul. Bahkan bulu sikatnya itu juga harus masuk ke gusi. Karena selalu pasien saya itu kalau scaling karang giginya ada di dalam gusi semua dok. Jarang sekali yang karang giginya di atas gusi. Pasti pada bersihinnya nggak sampai ke dalam gusi. Itulah penyebabnya ya. Berarti sikat giginya cuman di gigi aja, tidak sampai ke gusi ya dok? Padahal harus sampai ke gusi gitu. Oke, paling terakhir, dokter kalau misalkan Sobat Sentra mau konsultasi, dokter itu praktek di hari apa, jam berapa, silakan. Oke, Sobat Sentra, jadi kalau misalnya mau konsul ke saya atau berobat ke saya bisa di hari Selasa sampai Jumat jam 8 sampai jam 12 siang. Oke, bisa ketemu dokter Gaby langsung di polikliniknya dok ya? Oke, bisa. Setiap Selasa, Rabu, Kamis ya dok ya? Sampai Jumat. Sampai Jumat, itu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Baik, terima kasih sekali lagi dokter Gaby untuk sharing-sharingnya ya dok. Mudah-mudahan ini Sobat Sentra yang dengar bisa punya wawasan baru ya soal kesehatan gigi ya. Nggak usah takut lagi ke dokter gigi karena dokter gigi tidak menyeramkan. Terbukti seperti dokter Gaby ya dok. Oke baik, Sobat Sentra, demikian obrolan kita mengenai kesehatan gigi ya pada umumnya dengan dokter Gabriela Tasya Mars. Mudah-mudahan ini kita terus akan bahas-bahas lagi untuk topik-topik menarik lainnya. Dokter Gaby jangan kapok dok, untuk kita undang lagi ya. Iya siap dok. Oke, baik Dokter Gaby terima kasih. Sobat Sentra, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan masih di program Sentra Stage selanjutnya. Sampai jumpa.